Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggia Mutiara Kansa. Saya dari jurusan Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan membahas tentang fungsi leading dan controlling, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasi dan produksi, dan manajemen risiko. Pengertian leading. Leading merupakan pengambilan keputusan, mengadakan komunikasi agar saling ada pengertian antara pemimpin dan karyawan, memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada karyawan, memilih orang yang menjadi karyawan, memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap karyawan agar mereka terampil dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi leading, seorang leader atau manajer harus dapat menuntun, mengarahkan, menggerakkan bawahan agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Pengertian controlling. Menurut Robert J. Makler, pengawasan atau controlling yaitu usaha sistematik menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, rancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien. Fungsi controlling. Fungsi controlling atau pengendalian mengharuskan pemimpin manajerial dapat memastikan bahwa berjalannya aktivitas organisasi telah mengarah pada tujuan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, perlu adanya standar bagi pemimpin manajerial sehingga dapat mengetahui secara jelas ukuran keberhasilan dan kegagalan. Tak heran jika fungsi pengendalian ini diikuti dengan evaluasi, di mana perlu adanya tolak ukur terhadap pengukuran kinerja secara aktual, sehingga dapat dilakukan koreksi atas segala penyimpangan atau ketidaksesuaian yang terjadi dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Prinsip-prinsip controlling. Yang pertama, pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin harus dimengerti oleh staf dan hasilnya mudah diukur. Misalnya tentang waktu dan tugas-tugas pokok yang harus diselesaikan oleh staf. Yang kedua, fungsi pengawasan harus dipahami pimpinan sebagai suatu kegiatan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, standar untuk kerja harus dijelaskan kepada seluruh staf karena kinerja staf akan terus dinilai oleh pimpinan sebagai pertimbangan untuk memberikan reward kepada mereka yang dianggap mampu bekerja. Manfaat controlling. Yang pertama, dapat mengetahui adanya penyimpangan pada pemahaman staf dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kedua, dapat mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencukupi kebutuhan dan telah dimanfaatkan secara efisien. Yang ketiga, dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Dan yang keempat, untuk memberikan ruang reguler untuk supervis untuk merenungkan isi dan pekerjaan mereka. Manajemen pemasaran. Definisi pemasaran. Kegiatan pemasaran adalah kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan sebagai suatu sistem. Kegiatan-kegiatan tersebut beroperasi di dalam suatu lingkungan yang terus-menerus berkembang sebagai konsekuensi sosial dari perusahaan, tetapi juga dibatasi oleh sumber-sumber dari perusahaan itu sendiri dan peraturan-peraturan yang ada. Tujuan dari manajemen pemasaran adalah yang pertama, menciptakan permintaan atau demand, pangsa pasar atau market share, pencitraan produk yang baik di mata publik, kepuasan pelanggan, peningkatan keuntungan, menciptakan pelanggan baru, dan memuaskan pelanggan. Konsep manajemen pemasaran. Terdapat 5 konsep manajemen pemasaran yang dilakukan organisasi untuk menjalankan pemasaran mereka, yaitu yang pertama, konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep fungsi manajemen pemasaran. Yang pertama, fungsi pengangkutan, distributor, transportasi. Yang kedua, fungsi penyimpanan. Yang ketiga, fungsi pemrosesan. Yang keempat, fungsi penyediaan sarana. Dan yang kelima, menetapkan suatu harga. Yang keenam, membuat suatu kegiatan pemasaran menjadi lebih efektif dan efisien. Dan yang ketujuh, mengevaluasi suatu strategi promosi dan distribusi. Manajemen sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia disingkat MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja
yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga terjadi tujuan goal bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia bukan mesin dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Tugas pokok MSDM bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengawasan terhadap proses perekrutan, seleksi, wawancara, dan penempatan sejumlah tenaga kerja baru. Yang kedua, mengkoordinasi tenaga kerja yang berbakat dan memiliki keahlian sesuai yang diharapkan perusahaan. Yang ketiga, menghubungkan pihak manajemen dengan tenaga kerja. Yang keempat, mengatasi permasalahan-permasalahan mengenai ketenaga kerjaan. Tanggung jawab manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Yang pertama, mendesain struktur dan tugas dalam organisasi. Yang kedua, mengorganisasikan sumber daya. Yang ketiga, menilai kinerja karyawan. Yang keempat, mengembangkan karyawan. Dan yang kelima, mengatur penghargaan untuk karyawan. Pendekatan sumber daya manusia (MSDM). Yang pertama, pendekatan mekanis atau klasik. Yang kedua, pendekatan paternalisme atau paternalistik. Yang ketiga, pendekatan sosial atau human relation. Manajemen operasi dan produksi. Pengertian manajemen operasional. Dalam kalimat manajemen mempunyai arti yang berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Dengan demikian, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Fungsi manajemen operasi, yang pertama keuangan, yang kedua strategi, yang ketiga operasi, yang keempat desain produk, dan yang kelima manajemen rantai pasokan. Manajemen produksi. Pengertian manajemen produksi merupakan salah satu bagian dari bidang manajemen yang mempunyai peran dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi dapat disimpulkan manajemen produksi adalah proses yang melibatkan perencanaan, organisasi, arah, dan pelaksanaan kegiatan produksi untuk mendapatkan tujuan akhir, yaitu berupa solusi dan proses produksi untuk mengubah koleksi bahan baku produk jadi. Fungsi manajemen produksi, yang pertama perencanaan, yang kedua proses pengolahan, yang ketiga pengendalian atau pengawasan. Manajemen risiko. Pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan. Di dalamnya ada kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, tindakan, pengawasan, dan evaluasi terhadap hal-hal negatif yang kemungkinan akan menimpa usaha. Tujuan manajemen risiko. Yang pertama, melindungi perusahaan atau protecting. Yang kedua, mendorong manajemen agar proaktif. Yang ketiga, membantu pembuatan kerangka kerja. Yang keempat, meningkatkan kinerja perusahaan. Dan yang keenam, sebagai peringatan untuk berhati-hati. Fungsi manajemen risiko, yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pelaksanaan atau actuating. Yang ketiga, pengendalian atau controlling. Manfaat manajemen risiko berguna untuk mengambil keputusan dalam menangani masalah yang rumit, memudahkan estimasi biaya, yang ketiga melanjutkan pertumbuhan perusahaan, dan yang keempat menstabilkan pendapatan perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.